Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Rajab syahrallah wa syahra Sa'bana syahran nabi wa syahra Ramadhana syahra ummatihi. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala in'amih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha min adabih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi syafi'an li ashabihi wa ummati. Allahumma salli ala nabiyil huda war rahmah al-mab'uthi bil kitabi wal hikmah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah wa sallama tasliman katsira amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral jum'ah rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Ittaqullaha mastata'tum waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at fakunu min ibadillahi ta'ala al-muti'in al-aminin. Wa'alamu anna as-sa'ida man ata'a maulah wasyaqiyyu man ittaba'a hawa. Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Hadirin ma'asyiral jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, di kesempatan siang yang penuh rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih merasakan karunia anugerah Allah berupa kenikmatan siha wal afiyah, sehat secara jasmani, secara fisik, dan sihatan rohaniyah, sehat secara batin, bahagia secara batin, dan bahagia ketika melaksanakan dan meyakini masih tetap dalam iman dan Islam. Hadirin ma'asyiral jum'ah rahimakumullah. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah sholat Jum'ah siang ini di bulan Sya'ban senantiasa mampu menghantar kita dan sebagai bukti ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tertib di dalam menjalankan perintah Allah, tertib di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, dan kita pun juga diberi kemampuan untuk mampu meninggalkan larangan-larangan dan dosa-dosa yang menjadikan murka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral jum'ah rahimakumullah. Di siang ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. 1 minggu kita sudah melaksanakan dan mengamalkan fadilah-fadilah, karomah, kemuliaan yang dikhususkan di bulan Sya'ban. Di antara puasa sunnah, juga bulan Sya'ban diakui menjadi bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana satu riwayat, Rajabah syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Rajab merupakan bulan yang diakui miliknya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bulan Sya'ban itu adalah bulanku, kata baginda Nabi. Sedangkan bulan Ramadan bulan untuk umatku dan yang memiliki adalah umatku. Hadirin, apakah kiranya fadilah dan karomah yang kita lakukan di bulan Sya'ban di antara puasa sunnah? Yang kedua adalah memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam kitab Al-Ghunyah dijelaskan bahwa ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dijelaskan bahwa ayat ini turun bertepatan di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah sendiri memuliakan dengan bulan Sya'ban dengan berpuasa sunnah 1 bulan penuh. Dan menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak bacaan sholawat kepada Nabi. Sebagaimana ayat yang diturunkan di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Maka riwayat dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah menyatakan qala innallaha khalaqa bahran min nurin tahtal arsi wa khalaqa malakan lahu. Sesungguhnya Allah telah menciptakan lautan yang airnya terbuat dari cahaya yang letaknya di bawah aras Allah Subhanahu wa taala. Dan lautan ini dijaga oleh malaikat yang diciptakan oleh Allah khusus untuk menjaga lautan. Maka Rasulullah menegaskan faida shallal abdu alayya fi sahri Sya'ban amarallahu ta'ala dalikal malaku ayyagmisa fi ma'il hayat. Maka ketika ada seorang umatku yang membaca sholawat kepada aku di kala bulan Sya'ban, maka atas bacaan sholawat umat itu Allah memerintahkan malaikat yang menjaga lautan yang ada di bawah aras Allah itu untuk tenggelam, untuk menyelam. Maka ketika setelah menyelam, malaikat yang menjaga lautan ini muncul lagi ke atas, fayak turu min kulli risi qatratun. Maka meneteslah dari malaikat ini, dari bulu-bulunya menetes banyak tetesan. Fa khalaqallahu min kulli qatratin malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Maka malaikat yang diciptakan oleh Allah dari tetesan air yang menetes dari bulu malaikat itu, malaikat itu akan memintakan ampun, malaikat itu akan membacakan istighfar, diperuntukkan orang yang telah membaca sholawat ketika di bulan Sya'ban. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Malaikat itu tercipta dan membacakan istighfar, memintakan ampun kepada orang yang membaca sholawat sampai kelak hari kiamat. Ini fadilah karomah orang yang membaca sholawat khususnya di bulan Sya'ban. Hadirin ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Pun juga bulan Sya'ban merupakan bulan yang agung, bulan yang mulia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan bulan Sya'ban dengan berpuasa, menganjurkan umatnya dengan memperbanyak bacaan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah karomah untuk memuliakan bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban dimuliakan oleh Allah dengan adanya malam Lailatul Nisfi Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Maka malam nisfu Sya'ban tergolong dalam satu riwayat sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu an menyatakan, satu riwayat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsatu awqatin la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 waktu yang mana 5 waktu itu bila mana kita berdoa tidak akan ditolak doa kita. Doa kita menjadi doa yang mustajabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Lailatul Jum'ah, yaitu malam Jum'ah. Itu merupakan waktu atau malam yang mustajabah. Yang kedua Walailatul Asri minal Muharram, malam 10 Muharram atau malam 10 surah. Dan yang ketiga Walailatu Nisfi Sya'ban, malam pertengahan di bulan Sya'ban. Fa insyaallah malam nisfu Sya'ban pada bulan ini jatuh malam Jumat yang akan datang bertepatan pada tanggal 13 Februari. Hadirin ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Kemudian
malam yang mustajabah yang keempat dan yang kelima yaitu walailatal aidaini, yaitu 2 malam yang bertepatan pada malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hadirin ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, ada apa kiranya malam nisfu Sya'ban menjadi malam yang mustajabah? Riwayat dari Abu Bakar pun juga riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, pun juga ada riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an yang menerangkan dan menjelaskan tentang fadilah malam nisfu Sya'ban. Di antaranya bahwa ketika malam nisfu Sya'ban, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, dibangunkan dan diperintahkan untuk melaksanakan sholat tahajud di waktu malam hari. Kemudian Rasulullah dianjurkan dan diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk mengangkat tangannya dan berdoa sambil memandang ke langit. Maka apa yang dilihat oleh baginda Nabi diperlihatkan oleh Allah, pintu langit dari langit yang pertama sampai langit yang ke-7 telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala karena karomanya malam nisfu Sya'ban. Maka barang siapa yang meminta ampun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meminta hajatnya dikabulkan oleh Allah, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi permintaan umat Muhammad khususnya karena malam nisfu Sya'ban untuk memuliakan umat Muhammad. Maka hadirin, Nabi sendiri dengan ketakjubannya pintu-pintu rahmat Allah, salah satu mi'atin abwabar rahmah, karena pada malam itu 300 pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Sehingga Rasulullah sendiri diberi kabar oleh malaikat Jibril, wahai Nabi, bahwa semua umatmu akan mendapatkan bagian surganya Allah Subhanahu wa taala karena berkahnya malam nisfu Sya'ban. Kecuali orang-orang yang musyrik, umatmu yang telah musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Umatmu sampai malam nisfu Sya'ban ini telah menyakiti kedua orang tuanya dan dia tidak mau minta maaf kepada kedua orang tuanya. Umatmu yang malam ini masih percaya terhadap perdukunan, percaya terhadap hal-hal yang seperti itu, maka dia tidak akan mendapatkan bagian surga. Pun juga umatmu yang malam ini masih tetap meminum minuman yang dilarang oleh Allah, tidak mau bertobat, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkahnya nisfu Sya'ban. Hadirin ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Ini di antara 300 pintu rahmatnya Allah dibuka ketika malam nisfu Sya'ban, sehingga nisfu Sya'ban menjadi malam yang mustajabah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kesempatan kita untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan memperbanyak sedekah, memperbanyak bacaan Al-Qur'an, memperbanyak bacaan istighfar, tasbih dan seterusnya untuk memohon rahmat Allah, ridho Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan apa yang menjadi keinginan dan kemauan kita ketika di malam nisfu Sya'ban kita diberi kekuatan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai fadilah dan rahmat yang Allah turunkan di kala malam nisfu Sya'ban. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizin wa adkhalana min ibadika salihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.